banyak waktu untuk memberikan wawasan, pengetahuan kepada kawan-kawan kita semua ini, para penerus generasi bangsa juga. Kepada Bapak Arya Gana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi adik-adik. Jadi saya sangat terharu sekali. Hari ini saya merasa mengalami wisata batin. Sudah lama saya tidak merasakan nuansa kampus. Makanya pada hari ini saya harus sangat luar biasa berterima kasih dengan sahabat-sahabat saya, Pak Panji, yang kebetulan ini menjadi tokoh untuk memikirkan Bumiayu menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian ada sahabat saya, Pak Lis, ada sahabat saya, Mas Rory, dan terutama dan paling utama sahabat yang sudah lama menjalin komunikasi dengan Mas Ardi. Juga kebetulan saya bawa juga tokoh muda dari Tonjong, Mas Adi. Ada sedikit yang perlu direvisi, saya bukan bapak tapi Mas. Jadi saya lebih nyaman ketika tidak ada jarak antara kita, karena sebenarnya apa yang disampaikan Mas Adi itu tidak jauh lebih penting, tidak jauh lebih lebih hebat ketika saya sebatas sebagai kakak. Jadi apa itu tadi tokoh muda Indonesia, sebenarnya itu hapus-hapusan kabeh. Apa itu sibuk katanya, sebenarnya itu juga enggak ada. Jadi saya sangat senang sekali dengan dunia kampus. Saya dulu hampir menjadi dosen, tapi kecelakaan sejarah akhirnya terlibat ke dunia tentang pengambil kebijakan. Jadi akhirnya ya sudah di Jakarta jadi staf ahli wakil ketua DPR sampai sekarang. Tapi saya tetap rindu kampus, saya tetap sayang kampus, dan saya tetap paling nyaman di kampus. Maka tepuk tangan untuk semua yang menjadi penggiat di kampus. Kemarin ceritanya Mas Ardi SMS kalau akan ada refleksi Sumpah Pemuda. Kemudian Mas Arya bisa nggak kalau misalnya ikut datang? Saya nggak membayangkan akan menjadi orang yang ngisi, jadi saya tanpa persiapan. Makanya tadi ketemu dengan Pak Yahya Muhaimin juga agak deg-degan juga, karena nervous harus bilang apa. Tapi pada prinsipnya seperti ini. Ini teman-teman mahasiswa angkatan berapa ya? Campuran ya? Oh, berarti dari 2009 ya, 2009. Saya itu 2002. Saya angkatan 2002, dulu di Ekonomi UGM, terus master lulus 2009 di Ekonomi UGM juga. Jadi berbau-bau STIE juga lah. Jadi masih dekat dengan mahasiswa. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita berbicara tentang Sumpah Pemuda, saya kemudian memeras menjadi sebuah kalimat yang cukup simpel. Ya, ini adalah bagian dari ijtihad mahasiswa, ijtihad pemuda untuk apa yang dicinta dan dicita-citakan. Kalau kita belajar sejarah, pada tahun 1926, 1928, sebenarnya kalau disaripatikan, itu kan apa yang mereka cintakan kepada bangsanya dan apa yang mereka cita-citakan terhadap negaranya. Tumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi Indonesia ini sangat majemuk sehingga butuh bahasa yang sama untuk saling mengerti. Bayangkan misalnya apa jenenge basa
isone basa bumi ayu pimen coba pimen. Angger ketemu karo wong Maluku piye terus. Makanya apa yang bisa jadi alat perekat adalah hal-hal yang fungsional, yaitu bahasa. Makanya kemudian lambat laun ketika 1928 ada momentum-momentum. Jadi kalau saya ini pakai apa namanya time series ya, kalau di ekonomi kan ada time series, ada apa namanya, saya kalau menganalisakan pakai time series. Jadi ada momentum-momentum di negara kita ini yang memang kita harus mampu mencermati dan mampu merasakan denyutnya, sehingga kita mampu membaca semangat zaman. Mahasiswa, anak muda adalah tunas bangsa, tunas harapan yang harus mampu membaca semangat zaman. Ketika akhirnya tiba saatnya kita, besok kalau Mas Ardi ini jadi Bupati Brebes, siapa tahu, ya kan? Oleh karenanya, momentum-momentum itu kita harus bisa cermati. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak bersejarah bangsa kita. Kemudian ada 1945 ketika hari kemerdekaan, di mana kita akhirnya punya sikap berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara budaya. Kemudian tahun 66 ketika Orde Baru itu menggantikan Orde Lama. Orde Lama yang dipikir mampu membangun nation building ternyata masih memikirkan golongannya. Kemudian ketika 98 era reformasi yang pada saat itu tokohnya adalah Pak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, secara struktural memperbaiki Orde Baru yang dipikir juga mampu menggantikan Orde Lama, tapi ternyata tidak hanya golongannya, keluarga dan golongannya itu luar biasa, sehingga 32 tahun Indonesia menjadi sangat lamban dalam maju berkompetisi dengan negara asing. Kemudian sekarang adalah pertanyaannya, sekarang kita mau ngapain? Setelah 1928, 1928, 45, 98. Nah ini 2013, 2014, 2015 ini Mas Ardi, Mas Ade, Mas Rory ini mau ngapain ini besok kalau misalnya 10-15 tahun? Adik-adik semua mau ngapain? Saya membayangkan kemarin saya menindaklanjuti, kalau Jenderal Umum kemarin pada datang juga nggak ya waktu Pak Amin memberi ceramah. Masalah di negara kita itu tidak jauh dari hal-hal mentalitas yang masih korup, mentalitas yang masih tergantung dan keblinger dengan bangsa asing, mentalitas yang masih belum percaya diri. Makanya saya membayangkan teman-teman di STKIP dan STI ini nantinya 10-15 tahun menjadi pribadi-pribadi yang unggul untuk menyambut abad 21, untuk melanjutkan abad 21. Saya itu menjadi mahasiswa 2002. Jadi kalau tadi Pak Panji bilang ngendiko halus lulus tepat waktu, saya sedikit agak berbeda. Kalau menurut saya itu lulus tepat pada waktunya. Jadi kalau tepat waktu itu asal cepat, studi oriented. Tapi kalau tepat pada waktunya, kita mampu untuk siap berperang di hidup yang sebenarnya ketika sudah selepas mahasiswa. Nah, apa yang dibutuhkan ketika selepas mahasiswa? Mungkin Mas Adi sudah banyak cerita, mungkin saya bisa sedikit menambahi, adalah hal-hal terkait soft skill. Teman-teman sudah sering familiar tentang soft skill. Soft skill itu tidak hanya semata-mata kemampuan tentang akademik,
tapi juga kemampuan tentang bagaimana